The world is changing, and we must too, for a thriving environment, for a better society. Bold transformation is needed if we want to secure a better tomorrow. We understand that a clear and measurable target going forward is key to guiding our evolving sustainability journey. And we have a plan. This is why we are launching towards a better society 2030. Our roadmap for action until the next decade. We recognize that our societal role goes beyond increasing access to clean energy and low carbon transportation. This plan sets out to guide us by providing a clear framework in order to conduct responsible business. Our plan encompasses three folds of strategy for a thriving environment, to empower people, and to become a trusted partner. We'll do it because we want to coexist with our planet and the people that live on it. We'll do it because we owe it to the ones who come next. And to achieve this, we cannot do this alone. We'll collaborate with partners from beyond the energy sector. Together, we will enable transformation towards a better society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Utama TBS, Bapak Diki Yordan, Wakil Direktur Utama, Bapak Pandu Syahrir, Direktur TBS, Bapak Alvin Sunanda, Direktur TBS, Ibu Juli Oktarina, dan yang terhormat Direktur TBS, Bapak Teguh Alamsyah. Izinkan saya juga menyapa pada pagi hari ini jajaran Komisaris TBS, yang terhormat Komisaris Utama Bapak Basilius Ruru, Komisaris Independen Bapak Ahmad Fuad Rahmani, serta jajaran rekan TBS yang kami sayangi, dan tentunya yang terhormat para hadirin yang sudah menyempatkan hadir secara virtual pada pagi hari ini. Selamat datang dalam Paparan Publik 2022 PT TBS Energi Utama Tbk. Para hadirin sekalian, izinkan saya membaca tata tertib untuk keberlangsungan acara pagi hari ini. Yang pertama, dipersilahkan para hadirin sekalian untuk mengisi daftar hadir yang tertera pada kolom chat aplikasi Zoom. Selanjutnya, mohon para hadirin sekalian untuk menyesuaikan nama yang tertera, yaitu nama instansi, lalu dilanjutkan dengan nama Anda. Selanjutnya, para hadirin sekalian, jangan lupa untuk keberlangsungan acara agar lancar, mohon nonaktifkan audio Anda atau dalam keadaan mute. Di akhir acara nanti, Anda bisa memasukkan pertanyaan dalam kolom chat yang ada pada aplikasi Zoom, yang nantinya setelah pemaparan ini akan kami bacakan dan dijawab satu persatu oleh para narasumber yang ada di hadapan kita pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Telah bergabung Direktur Utama TBS Bapak Diki Yordan, selamat pagi Pak. Lalu ada Wakil Direktur Utama Bapak Pandu Syahrir, selamat pagi Pak. Direktur TBS Bapak Alvin Sunanda, selamat pagi Pak Alvin. Direktur TBS Ibu Juli, selamat pagi Bu Juli. Dan juga Direktur TBS Bapak Teguh Alamsyah, selamat pagi Pak. Dan yang bergabung bersama kita dalam paparan publik kali ini ada Nafi Ahmad Sentausa, selaku spokesperson TBS dan juga Head of Strategy and Investor Relation. Selamat pagi. Hadirin sekalian, kita akan memulai paparan publik 2022 PT TBS Energi Utama Tbk dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama adalah pemaparan sekilas TBS. Lalu dilanjutkan dengan kinerja keuangan triwulan ketiga tahun 2022 dan kinerja operasional. Lalu yang terakhir ialah strategi pertumbuhan.
Kita akan melihat selanjutnya panelis yang akan memaparkan paparan publik tahun 2022 pagi ini. Ada Bapak Pandu Syahrir, ada Bapak Alvin Sunanda, Bapak Teguh Alamsyah, dan juga Ibu Juli Oktarina. Pertama-tama, izinkan saya untuk mempersilahkan langsung kepada Bapak Alvin untuk menyampaikan sesi 1 paparan publik tahun 2022 kami. Silakan Pak Alvin. Terima kasih Ibu Ola. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini saya akan langsung memaparkan sekilas mengenai TBS Energi Utama, di mana pada slide pertama ini kita bisa lihat dari sisi operations kita sudah cukup mengcover seluruh Indonesia. Kita ada kegiatan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. TBS Energi Utama sendiri merupakan perusahaan energi terintegrasi dengan kita mengatakan 4 pilar utama bisnis kita, yaitu mining, batubara, perkebunan, kemudian kita mempunyai PLTU, dan pilar keempat kita adalah perusahaan kedepannya kita ini adalah kita masuk ke renewables, EBT, dan juga kendaraan listrik. Kalau kita lihat dari bagian kanan chart yang ada, kita bisa melihat pertumbuhan dari TBS sendiri sudah melebihi double ya dari pertumbuhan aset dan juga ekuitas dengan CAGR sekitar 21% untuk pertumbuhan aset kita, dan untuk ekuitas kita CAGR kita mencapai 19% dari 2017 sampai 2022. Next slide. Di slide ini kami ingin menunjukkan real DNA daripada TBS. Kita selalu mengatakan bahwa kita mempunyai kemampuan dalam mengeksekusi dan merealisasikan suatu proyek. Mungkin sedikit saya pandu, kalau kita lihat slide ini, kita lihat dari slide bagian bawah, di mana bagian bawah menunjukkan awalnya TBS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kemudian kita beralih kepada PLTU. Kita mulai dengan PLTU coal fired 2, dan membangun PLTU coal fired itu buat kami adalah suatu proyek yang besar, dan kami sudah berhasil mewujudkan 2 PLTU, yaitu satu di Sulbagut dan satu di Sulut. Kemudian kita juga ada investment di Python, dan dua proyek ini adalah proyek paling penting pada fase peralihan TBS untuk lebih ke arah terintegrasi. Kedepannya kalau kita lihat ke bagian yang paling atas, row yang paling atas, kita akan fokus ke yang namanya energi baru terbarukan atau renewables. Kita sudah mengakuisisi perusahaan pembangkit listrik tenaga angin, BAS, kemudian kita juga sudah mulai pembangunan AEH di Lampung, kemudian kita juga ada poin paling penting di sini, kita sudah sign joint venture dengan Gotoh untuk masuk ke industri electric vehicles. Dan kalau kita lihat sebetulnya JVE dengan Gotoh ini, kita sudah mulai dengan pilot business. Kalau nggak salah sampai 500 motor ya udah ada. Kemudian kita juga ada investment di Sun Energy. Jadi kita lihat di chart ini adalah kita mulai dari tambang batu bara, kita masuk ke PLTU, dan kita secara konsisten masuk ke renewables dan juga ke electric vehicle. Ini menunjukkan DNA untuk execution yang bagus yang ada di culture daripada TBS sendiri. Slide berikutnya. Untuk mendukung atau mendorong program transformasi yang kami canangkan ini, kami dengan sadar membuat struktur dan membaginya menjadi segmen-segmen supaya pembagian tugas kami menjadi lebih jelas. Salah satunya adalah kalau kita lihat di box yang berwarna hijau, kita membentuk subholding. Subholding untuk semua bisnis yang nantinya akan masuk ke renewables dan juga ke electric vehicles. Namanya adalah energi baru TBS. Jelas sekali di sini yang sebelah kiri adalah old business yang kita jalankan. Kemudian kita ada juga PLTU yang berwarna biru, tapi kita akan fokus kepada yang berwarna hijau, yang mana warna hijau itu adalah pengembangan kita ke depannya yang akan fokus ke
renewables, dan juga ke electric vehicles. Next. Selanjutnya di sini bisa kami sedikit paparkan mengenai tim yang ada. Dalam mendorong pertumbuhan kami melihat tim kami didorong oleh tim yang mempunyai dua kemampuan. Pertama adalah kemampuan operasional, yang kedua adalah kemampuan juga dalam bidang keuangan. Dan bisa dilihat di sini. Di sini ada Pak Ruru sebagai komisaris utama. Pak Ruru adalah seasoned finance professional ya, pejabat juga. Beliau pernah di Kementerian Keuangan, di Bapepam, kemudian ada Pak Bambang Brojonegoro, ada Pak Fuad Rahmani, dan ada pure bankers kita ini Pak Jamal Tamimi. Di Dewan Direksi kita ada Pak Diki Yordan, Pak Diki Yordan dengan pengalaman di Merrill Lynch, Nomura, Deutsche Bank, kemudian pada Pak Pandu. Pak Pandu sendiri aktif juga di fintech dan juga di beberapa asosiasi lainnya. Ada saya sendiri, kemudian ada Pak Teguh. Pak Teguh adalah profesional di bidang coal mining dengan pengalaman yang cukup lama di Tristensa dan juga di KPC. Kemudian ditambah Ibu Juli Oktarina. Ibu Juli Oktarina punya pengalaman membangun Palu Power dan juga mempunyai pengalaman di bidang kelistrikan yang cukup mumpuni. Untuk mendukung kami semua, ada juga beberapa key persons yang kita rekrut dan join kita sejak lama. Salah satunya adalah Pak Dimas Wibowo. Pak Dimas Wibowo nanti akan kita berikan, bukan nantinya, sudah kita berikan posisi sebagai direktur utama di yang tadi saya bilang box hijau itu loh. Yang tadi saya bilang box hijau yang mana adalah subholding kedepannya untuk EBT dan juga untuk electric vehicles. Kemudian Pak Dimas didukung oleh Pak Dedi yang merupakan Chief Engineer kita. Ada juga Arthur Simatupang. Pak Arthur Simatupang ini adalah sekarang ini menjabat sebagai Chairman APLSI. Dan untuk kedepannya, untuk sustainability kita mempunyai advisor Ibu Triana. Kalau kita lihat di sebelah kanan dari slide ini, kita bisa melihat komposisi human resources kita, di mana 2/3-nya berusia sangat produktif. Kemudian juga bagian bawah kita bisa melihat beberapa logo-logo yang mencerminkan experience yang pernah ada di tim kita selama ini. Jadi kita bisa lihat dari education-nya, dari pengalaman-pengalaman di tempat kerjanya juga semua sudah mengcover banyak organisasi yang cukup penting. Saya rasa demikian sekilas information mengenai TBS. Untuk selanjutnya mengenai kinerja keuangan dan operasional, saya persilakan Ibu Juli dan Pak Teguh selaku Direktur Perseroan untuk membawakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya lanjutkan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan per 30 September 2022 dengan laporan ini tidak diaudit dan dibandingkan dengan laporan per September 2021. Adapun hasilnya per 30 September 2022 perseroan menghasilkan hasil yang positif dari sisi keuangannya dan sehat dengan untuk sebagai modal pertumbuhan ke depan. Di sini bisa kita lihat faktor utamanya kenaikan ini juga didorong dengan adanya kenaikan harga batu bara, di mana average di September 2022 sampai dengan September 2022 harga batu bara di $106 per metric ton. Sehingga mengakibatkan kita mengalami kenaikan pendapatan di 64%, pertumbuhannya di angka $469 juta dengan net profit di $84 juta. Sedangkan dari sisi neraca, untuk total aset kami mengalami pertumbuhan 12% di angka $894 juta, dan untuk total equity dibukukan senilai 420 juta, di mana ini merupakan 31% pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya di per September 2021. Selain itu dari sisi laporan arus kas kami, per 30 September 2022 posisi kas kami di angka $88 juta. Ini menunjukkan 30% pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Next slide please. Oke, untuk slide selanjutnya kami sampaikan ini rincian keuangan berdasarkan segmen. Ada beberapa segmen yang kami bagi di sini sesuai dengan pilar perusahaan, yaitu batubara, ketenaga listrikan dan lain-lain.
Dan untuk pendapatannya sendiri di sini tadi kami sampaikan bahwa kami naik 64%, memang ini mayoritas karena kenaikan harga batu bara, sehingga dari sebelumnya 286 juta dolar menjadi 469,1 juta dolar. Sedangkan untuk tenaga listrikan ini ada dari 53 menjadi 36 karena memang ini perlakuan akuntansi di PSAK 72 di mana sebagian revenue sudah dibukukan pada saat konstruksi. Sedangkan tahun 2022 ini 2 pembangkit kami sudah beroperasi. Sedangkan untuk EBITDA adjusted di sini kami coba sampaikan di mana kami coba mengadjust EBITDA-nya sesuai dengan tidak mengikuti PSAK. Kami coba tampilkan di sini di mana hasilnya EBITDA adjusted kami ini naik 95%, di mana batu bara juga dari 26 ke 94 dan ketenaga listrikan ini sudah disamakan sehingga menjadi dari 48 menjadi 50 juta dolar. Sedangkan untuk arus kas sendiri tadi mengalami sangat signifikan naiknya, ini dari 30,4 menjadi 75,4 yang apabila dibagi dalam segmennya ini batu bara dari 52,54 dan yang terutama impact-nya ini untuk ketenaga listrikan dari yang sebelumnya minus 12 karena memang untuk penyelesaian konstruksi arus kas dikeluarkan untuk pembayaran kepada kontraktor, dan untuk per September 2022 ini setelah dibukukan 27 juta dolar. Oke, next slide. Oleh karena itu kami juga masih terus menjaga agar profil kredit di perseroan tetap sehat. Sehingga kalau kita bisa lihat dari sini, kita coba lihat di sebelah kiri, itu grafiknya kita bisa lihat bahwa total pinjaman berbunga dan pinjaman bersih perseroan per 30 September 2022 ini mengalami penurunan 6%, dari sebelumnya 290 juta dolar turun menjadi 273 juta dolar. Oleh karena itu, ini juga bisa dilihat nanti dari rasio-rasio yang coba kami tampilkan di sini. Apabila dari sisi TBS Consolidated, di sini bisa lihat bahwa pinjaman bersih kami, per pinjaman bersih dan per EBITDA-nya, ini di angka 1,9 kali, ini mengalami penurunan di 52% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk EBITDA adjusted per beban bunganya mengalami peningkatan 88 menjadi angka 8,5 kali. Ini merupakan peningkatan 114 kali 14% dibandingkan tahun lalu. Apabila kita coba lihat dengan dari TBS standalone sendiri tanpa memasukkan pendapatan dari ketenaga listrikan, di sini kita bisa lihat rasionya juga masih cukup bagus dan baik, di mana rasio pinjaman bersih per EBITDA adjusted ini hanya di 0,1 kali. Ya, ini mengalami penurunan di 81% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan untuk EBITDA adjusted per beban bunga, rasionya ini juga sangat baik di 19,7 kali. Ini artinya mengalami peningkatan 433 kali dibandingkan tahun lalu, yang ini menunjukkan bahwa perseroan sangat dalam kondisi baik untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan dana maupun permodalan untuk pengembangan bisnis kami selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Pak Teguh akan memberikan tinjauan terkait dengan operasional tambang dan ketenaga listrikan. Pak Teguh, kami persilakan. Terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya kami akan menyampaikan secara singkat mengenai kinerja operasional dari bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara serta ketenaga listrikan. Dari bisnis batu bara kami di tahun 2022 ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, sangat positif, di mana EBITDA meningkat sebesar 217%. Bisa lihat di sini dari periode dibandingkan 9 bulan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 217% dari 14,4 dolar per ton menjadi 45,8 dolar per ton. Kemudian harga jual rata-rata atau ASP juga mengalami peningkatan sebesar 83%, serta volume trading mengalami peningkatan 56%.
Kondisi ini tentunya didukung oleh situasi pasar batubara yang sangat baik dan juga kemampuan kami dalam mengelola operasional tambang. Dari bisnis batubara ini kami berhasil memberikan kontribusi EBITDA hingga 94 juta dolar. Dari sisi volume produksi juga mengalami peningkatan sebesar 11% dari 1,9 juta ton menjadi 2,1 juta ton. Next slide. Dari sisi penjualan, kami tentunya selalu beradaptasi terhadap kondisi pasar dan juga menyesuaikan strategi pemasaran untuk mendapatkan nilai terbaik dari penjualan batubara kami. Hingga bulan September 2022, negara tujuan penjualan masih didominasi oleh Tiongkok, Hong Kong, dan India yang berkontribusi hingga 70% dari total penjualan kami. Dan untuk trading dari penjualan anak perusahaan ABN Niaga itu berkontribusi 83% atas seluruh penjualan kami, dan batubara yang kami jual memiliki tipikal GAR 4.800 sampai 5.200 dengan kontribusi sebesar 73%. Peningkatan proporsi trader ini juga didorong oleh semakin aktifnya anak perusahaan kami yang bergerak di bidang trading batubara, yaitu ABN Niaga. Next slide. Untuk ketenaga listrikan, dua aset PLTU yang kami miliki dengan masing-masing kapasitas 100 MW yang berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo Utara telah beroperasi secara penuh di tahun 2022 ini dan sudah mendapatkan COD di akhir tahun lalu. Dari kedua aset ini telah menghasilkan lebih dari 600 GWh hingga September 2022. Next slide. Kedua aset PLTU yang kami miliki ini telah memberikan kontribusi arus kas operasional hingga 27 juta dan juga EBITDA sebesar 50 juta dolar. Demikian paparan singkat mengenai kinerja operasional dari pertambangan batubara dan ketenaga listrikan. Untuk strategi pertumbuhan dan diversifikasi bisnis akan disampaikan oleh Bapak Pandu. Baik, terima kasih. Ini merupakan strategi pertumbuhan dan diversifikasi bisnis kami. Mungkin slide berikutnya bisa kita share. Di slide berikut, kami di TBS melanjutkan komitmen menuju netralitas karbon di 2030. Kita menargetkan menjadi salah satu pionir Green Business Revolution di Indonesia dengan target net zero carbon status di 2030 yang memang jauh lebih awal dibandingkan dari target nasional. Kalau dilihat di sini, kita lihat Indonesia ingin mencapai net zero carbon tahun 2060. Kami juga ingin mensupport cita-cita dan goal tersebut. Jadi ini mungkin game plan kami dalam waktu 7 tahun ke depan, 8 tahun ke depan. Pertama, kita melakukan divestasi di Python Energy. Dan kita sekarang melakukan reinvestasi besar dari bisnis fossil fuel menjadi green business. Kurang lebih 500 sampai 600 juta dolar modal yang kami rencanakan, baik dari sumber arus kas dan dari sumber pihak ketiga untuk bisa mencapai target tersebut. Pada akhir tahun 2030 kita akan menyelesaikan bisnis pertambangan batubara dan kita akan melakukan kompensasi melalui perdagangan karbon atau divestasi sebelum tahun 2030 untuk PLTU. Jadi ya insya Allah cita-cita baik ini kita ingin bisa mencapai carbon neutral target pada akhir tahun 2030. Next slide. Nah ini fokus kami sekarang, jadi bisnis yang telah berjalan untuk yang mengikuti perseroan sejak kita menjadi perusahaan TBK pada tahun 2012. Kita berubah dari dulunya hanya pure tambang batubara, kita berubah menjadi kehilirisasi, membangun pembangkit tenaga listrik. Jadi kami menjadi project owner, membangun suatu project dan membangun project tersebut. Alhamdulillah kita sudah berhasil sukses membangun project-project tersebut
dan sudah tadi sesuai paparan Pak Teguh menghasilkan cash flow yang baik. Nah, pada zaman COVID sih kita melakukan perubahan, and it's an intention program untuk menuju green business. Karena kita melihat tren dunia dan tren makro adalah green business ini menjadi sesuatu yang unavoidable, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah, yuk kita lihat arus kas batubara per hari ini alhamdulillah cukup baik. Kedua pembangkit tenaga listrik kita memberikan cash flow yang cukup pasti untuk 25 tahun ke depan. Dan kita juga melakukan divestasi aset di Python Energy ya yang cukup profitable pada saat itu, dan itu adalah langkah awal kita menuju proses dekarbonisasi perusahaan. Jadi kita ada target 2. Kita ingin berinvestasi ke energi terbarukan, dan kedua kita ingin melakukan investasi di kendaraan listrik. Dan untuk kendaraan itu kita akan melakukan yang menamakan ekosistem, pembangunan ekosistem. Next slide. Ini dari sisi renewable, quite ambitious project, 1 gigawatt renewable energy pipeline. Kita sudah identifikasi project-project yang ingin kami kejar di daerah-daerah yang kita lihat di Sulawesi, di Maluku, Sumatera, Jawa, di Bali, di NTT, dan ini pipeline-nya ada di hydro, wind, biomass, solar PV, waste to energy. Fokus kami apakah kita bisa mencapai 100 megawatt terpasang di 2025. Pipeline-nya besar, kita akan coba fokus kita adalah eksekusi. Di sini kebetulan ada Pak Dimas juga, yang leading, dan juga Bu Juli yang memiliki pengalaman cukup panjang di pembangunan proyek, dan mereka sudah melakukan multi project di pembangkit tenaga listrik. Next slide. Dari sisi konstruksi proyek ada beberapa yang kita sudah mulai on track terhadap target COD. Ini proyek mini hydro 2x3 megawatt, sudah memenuhi target COD PLN, jadi bisa dilihat di sini konstruksi tunnelnya, konstruksi bendung, dan ini ya insya Allah bisa selesai sesuai dengan rencana S-curve ya. Ini S-curve makanan sehari-hari, kalau setiap kali kita meeting direksi operasi bulanan kita selalu melihat S-curve ini. Next slide. Nah, untuk Elektrum ini sesuatu yang awal kita bangun, transformasi ekosistem EV ini kita mulai dari Indonesia. Ini dari hulu ke hilir, jadi dari sisi integrasi vertikal yang sekarang dilakukan dari nikel, sekarang kita melihat battery manufacturing, dan kita melihat ekosistem motorcycle. Dan kita bukan hanya jual motor, kita melihat dari sisi manufacturingnya, salesnya, after salesnya, financingnya, swapping infrastruktur, dan nantinya tentu battery recycling. Jadi nanti pada saat yang pas kita mungkin akan lebih detail lagi pembicaraan ini, karena saya tahu banyak dari stakeholder yang sudah ingin menanyakan, karena memang menurut kami keinginan untuk orang masuk menggunakan electric vehicle ini antusiasmenya sangat besar. Next slide. Jadi selama tahun ini yang kita lakukan adalah pilot kendaraan listrik dari POC menjadi prototype. Dan kita melakukan proof of concept. Sebenarnya benar nggak sih tesis kita sebelum kita investasi besar, orang mau pakai? Bener nggak sih betul-betul nyaman? Jadi kita launching Februari 2022, alhamdulillah waktu itu dibuka oleh Pak Presiden Jokowi, kita melakukan pilot project, pilot testing. Ini memang hasilnya jauh melebihi ekspektasi kita. Jadi selama 8 bulan sudah hampir 4,5 juta kilometer yang ditempuh oleh motor listrik yang online sekarang, yang ada sekarang. Itu bahasanya 5 kali dari bumi to the moon, 5 kali to the moon. Ya insya Allah dengan melakukan ini, ya kalau kita bangun bisa to the moon juga lah ekosistem listrik ini. Dari prototype sekarang kita sudah buat, kolaborasi yang kita lakukan dengan Pertamina, kita tanda tangan pada saat G20, dan kami sangat bangga juga bahwa kita menjadi official service, shuttle service buat B20, G20, yaitu merupakan kepercayaan dari pemerintah, karena itu merupakan mungkin event terbesar pemerintah tahun ini, dan kami diberi kepercayaan. Kenapa kepercayaan itu ada? Mungkin dari sisi 2 hal. Satu dari sisi safety, proof of safety, dan kedua trust on the brand. Karena kita sekarang lagi pembuatan fokus kepada trust, brand trust, itu sangat penting. Nah, jadi inilah bagaimana sekarang Elektrum dari POC, prototype, nanti tentunya ke depan adalah bagaimana kita eksekusi untuk membesarkan ekosistem ini. Next slide.
Jadi ini TBS 2030, kita melakukan semacam rebranding towards a better society, ya kan, melalui 3 pilar utama, lingkungan, manusia, dan governance yang akan dimonitor dan integrasikan ke dalam strategi perusahaan. 3 hal, yaitu lingkungan yang lestari, kedua manusia yang berdaya, dan terakhir mitra terpercaya. Jadi itu adalah 3 hal, dan ini mungkin adalah slide terakhir dari sisi public expose hari ini. Semoga ini membantu dan juga mungkin ini introduce juga bukan saja lini bisnis yang baru, tapi view dan arah perusahaan secara keseluruhan, apa sih sebenarnya TBS ini, dan apakah impact TBS kepada pembangunan energi buat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Pandu Syahrir yang menutup paparan publik tahun 2022 pagi hari ini. Para hadirin sekalian, kita juga sudah mendapati banyak pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian yang sudah tertera di kolom question atau kolom chat yang ada di aplikasi Zoom. Pertama-tama saya akan bacakan pertanyaan berikut dari Fajar, Mandiri Investasi. Pertanyaan pertama adalah terkait rating summary Pevindo tanggal 16 November 2022, di mana TBS memperoleh peringkat stable di sini. Apakah manajemen berniat menerbitkan efek utang obligasi atau sejenisnya? Apabila iya dan melihat visi dari TBS, apakah efek utang tersebut bertema lingkungan atau green bond? Dan pertanyaan kedua adalah berapa capex yang dianggarkan TBS pada tahun 2023? Mohon informasi rencana penggunaan capexnya. Bisa langsung dijawab? Oke, baik, silahkan. Baik, selamat pagi. Ini mic-nya nyala? Oke. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama terkait dengan rating. Jadi kita memang sebagai perusahaan terbuka, kita selalu mengeksplor funding opportunity baik melalui debt markets maupun capital markets. Dan terkait dengan pertanyaan ini mungkin kita belum bisa menjawab, tapi intinya kita di sini selalu mengevaluasi opportunity terkait dengan pendanaan secara aktif dan prudent. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua tadi terkait dengan CAPEX 2023. Jadi kurang lebih dari budget kita CAPEX untuk 2023 itu sekitar 50 juta sampai 60 juta, masih dalam bentuk range. Dan dari segi alokasinya itu sesuai yang dipaparkan tadi oleh para direksi, yaitu akan difokuskan ke 2 pilar bisnis, yaitu terkait dengan renewables dan juga terkait dengan electric vehicles. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan pertama dan kedua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fatia Darul Bloomberg. Apakah TBS ada rencana menjual coal aset dengan mulai expand di non-coal? Untuk Pak Pandu juga sebagai Ketua PBI, apakah investasi di coal sudah menurun dan apakah aset coal yang on sale menjadi lebih murah dengan miners gak lagi tertarik menambah aset coal? Mungkin dari sisi kami, kita sudah diskusikan untuk aset coal akhir 2030 akan selesai, jadi kita mining. Nah, sedangkan sebagai dari sisi Ketua APBI, jadi menurut saya sih yang sekarang sedang terjadi pertanyaan untuk semua miner termasuk kami, ya kan dari bisnis mining, apakah lebih murah untuk membuka pit baru ataukah membeli aset batubara apabila mereka ingin fokus kepada mining. Nah ini menurut saya kalau dilihat tren selama 9 bulan terakhir, lebih banyak miner tidak membuka pit baru tapi mencoba berintegrasi dengan perusahaan lain yang bekerja di mining, apakah itu melalui merger ataukah melalui akuisisi. Jadi kalau dilihat tahun ini aja mungkin ada 2-3 yang besar-besar tren M&A di sisi batubara. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi, saya Anya dari Petromindo. Izin bertanya, berapa target volume produksi batubara di tahun 2023? Dan untuk pasar domestik akan dialokasikan kemana? Untuk ekspor rencana akan dijual ke negara mana saja?
Ya, mungkin saya bisa coba jawab. Jadi dari segi target produksi untuk 2023 itu kurang lebih masih sama targetnya seperti di tahun 2022 ini. Jadi antara 3 sampai 3,5 juta ton dalam setahun. Dan dari segi penjualan untuk internasional mungkin masih akan mirip-mirip juga nih dengan tahun 2022 yang memang juga mirip dengan tahun 2021, di mana majoritinya itu adalah ke China, India, dan juga Hong Kong, di mana tahun 2022 ini sekitar 70% ke 3 negara itu. Baik, masih ada lanjutan pertanyaannya? Bapak Nafi, saya akan lanjutkan. Apa saja strategi bisnis Elektrum setelah penandatanganan HOA dengan Pertamina Power? Bagaimana rencana ke depan serta timeline-nya? Lalu yang ketiga saya tambahkan lagi ya Pak ya. Bagaimana progres terkait mini hydro AEH dengan kapasitas 2x3 MW di Lampung? Kapan rencana konstruksi akan selesai dan COD? Baik, mungkin nanti untuk pertanyaan kedua dari segi strategi bisnis ini sejalan dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Pandu. Jadi memang kita mau address the end-to-end ecosystem of electric vehicles dari manufacturing, battery infrastructure, battery packing, after sales, financing, dan lain-lain. Dan terkait dengan penandatanganan HOA dengan Pertamina Power, jadi itu memang penandatanganan term sheet. Rencana kedepannya ya ini fokusnya itu terkait dengan infrastruktur baterai. Itu yang menjadi fokus yang akan ditindaklanjuti setelah kemarin kita menandatangani term sheet dengan Pertamina Power. Mungkin untuk ini Pak Pandu ada yang mau ditambahkan Pak? Dari sisi MOU dengan bukan MOU lah, kerjasama, fokus kita memang pembangunan infrastruktur. Nanti tentu kita akan lebih detail lagi untuk Elektrum soon, karena ini menyangkut 2 perusahaan TBK. Jadi saya juga mungkin harus akan detail lah dengan manajemen Elektrum untuk menjelaskan bagaimana kerjasama kita ke depan, apalagi untuk tahun 2023 dengan Pertamina. Ya, tunggu tanggal mainnya lah kalau yang itu. Baik, kita tunggu tanggal mainnya. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga belum terjawab. Ya, terkait dengan progres mini hydro, ini juga mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Pandu. Per hari ini progres kurang lebih sekitar 25%. Target COD PLN itu Juni 2024. Dan berdasarkan S-curve yang tadi disampaikan, harusnya insya Allah kita masih on track lah untuk bisa memenuhi target dari PLN. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Radio Cuan. Paulus. Belakangan ini salah satu shareholder dari Toba, Bintang Bara BV terus menjual sahamnya. Apakah para shareholder tidak optimis dengan prospek bisnis dari TBS ke depannya? Oh, kalau ini mah, menurut saya bisa dilihat pemegang saham inti tidak ada pergantian. Bintang Bara BV mungkin salah satu yang di awal IPO sudah memegang saham selama 1 dekade lebih. Ini mungkin dari sisi fund kalau saya nggak salah, ya bagian proses lumrah, mereka kadang-kadang harus monetize, balikin modal ke investor mereka juga. Tapi sebagian besar sih malah banyak shareholder baru saya lihat. Dan kalau lihat dari jumlah shareholder pemegang, mungkin udah naik berapa? 16.000 udah 16 kali lipat kali sejak 5 tahun terakhir. Jadi memang sekarang banyak sekali pemegang saham yang ada di TBS, perusahaannya sudah berubah dan menurut saya sih ini kesempatan. Jadi ya untuk Bintang Bara sih it's not an issue buat saya sih. Baik, artinya akan banyak shareholder yang terus optimis ke depannya dengan rencana dari TBS. Selanjutnya dari Petromindo William, berapa estimasi target produksi batubara untuk tahun 2023? Bagaimana perbandingannya dengan target untuk tahun ini? Lalu bisa dijelaskan rencana pengembangan PLTB di Sulawesi, lokasi, kapasitas, dan statusnya saat ini. Mungkin itu dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Ya mungkin pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya, targetnya 3 sampai 3,5 juta di 2023, dari segi target masih kurang lebih sama dengan target kita untuk tahun 2022. Pertanyaan yang kedua terkait dengan proyek PLTB, jadi ini di Indonesia Timur, ukurannya sekitar 20 megawatt
progresnya sekarang kita masih menunggu RFP, jadi makanya kita memang masih belum bisa share banyak terkait dengan proyek ini. Dan bukan di Sulawesi, di Indonesia. Baik. Lalu berapa tarif listrik yang disepakati dengan PLN untuk PLTMH Sumberjaya? Tarifnya cukup baik karena memang kita sebagai perusahaan juga memiliki threshold terkait dengan investasi yang kita lakukan. Jadi mungkin yang saya bisa share sekarang ya tarifnya cukup baik, itu meet our threshold terkait dengan return requirement. Oke. Terima kasih Bapak Nafi. Kita lanjut dari bisnis Indonesia, Mutiara Nabila. China dan India akan meningkatkan produksi dan menurunkan permintaan. Apakah ada tujuan pasar lainnya untuk menyerap penjualan toba di tahun depan? Lalu seperti apa perkiraan harga batubara tahun depan? Nah ini dengan tujuan TBS untuk bergeser ke energi hijau, apakah ada rencana untuk menurunkan produksi dan hilirisasi batubara? Bisa dijawab? Ya, jadi pertanyaan pertama itu tadi terkait dengan target market. Oke, jadi untuk target market ya kita dari segi marketing di Cool itu akan selalu fleksibel melihat kesempatan-kesempatan di pasar, tapi memang dari segi fokus perusahaan dan dari secara historis pun kita memang fokus negaranya memang China, Hong Kong dan juga India. Tapi memang di luar itu kita juga ada penjualan ke Thailand, ada penjualan ke Filipina. Dan memang market base kita cukup luas, jadi memang kita bisa cukup fleksibel untuk melakukan penjualan batu bara. Untuk pertanyaan yang kedua, perkiraan harga batu bara tahun depan, mungkin tahun depan indeed ada resiko resesi yang terjadi dan lain-lain. Namun kalau kita lihat dari segi kebutuhan demand untuk electricity khususnya di negara-negara yang menjadi main trading partners kita yaitu China, India dan Hong Kong. Dari segi kebutuhan kami masih melihat angkanya mungkin masih akan relatif stabil. Jadi dari segi harga pun walaupun mungkin akan ada penurunan dibandingkan dengan tahun ini, tapi view kita penurunannya tidak akan signifikan. Pertanyaan ketiga, dengan tujuan Toba untuk bergeser ke energi hijau terkait dengan rencana penurunan produksi. So far dari kita tidak ada, jadi memang kita masih melanjutkan aktivitas tambang secara normal dengan mengedepankan operational excellence. Jadi target kita dari segi produksi memang masih stabil, tapi memang dari segi reserve ini yang seperti tadi dipaparkan oleh Pak Pandu juga, ini akan habis di tahun 2027 dan dari sekarang sampai 2027 kita akan memaintain the operational excellence yang memang selalu kita aplikasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Gina Kumparan. Bagaimana tanggapan TBS Energi terkait Goto PHK 1.300 karyawan? Bagaimana rencana kerja sama Goto ke depan? Apakah tambah motor listrik dari 500 unit? Gina gently reminder ini paparan publik 2022 TBS, tapi mungkin Pak Pandu mau coba menjawab? Ya, dari sisi TBS itu mungkin adalah bisnis dari partner kami, tapi ya kami juga lihat kok performance-nya partner kami kuartal ketiga juga sangat baik. Jadi menurut saya tentu setiap bisnis pasti ada namanya business cycle. Terjadi di batubara, terjadi di power plant, terjadi ya tentu di bisnis Goto yang sebagian besar teknologi ya pasti terjadi lah, itu sesuatu yang lumrah, malah bisa dibilang efisiensi. Tapi yang poin yang paling penting adalah dari sisi kerjasama kami masih berjalan sangat baik. Ke depan juga kita masih sangat fokus mengembangkan ekosistem ini dan tentunya ya tambahan itu sudah dilihat hasilnya dari proof of concept sekarang sudah banyak diterima dengan masyarakat dengan sangat baik. Ya sekarang tugas kita mengeksekusi proyek tersebut. Jadi ya menurut saya sih hasil dari semua fakta-fakta yang ada sih sangat positif ya. Jadi malah saya merasa cukup optimis untuk tahun depan untuk pengembangan bisnis joint venture kami.
Baik, terima kasih Pak Pandu telah menjawab. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi sudah dijawab ya, berapa target pendapatan dan juga capex TBS Energi di tahun 2023. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fajar Mandiri Investasi. Ini sudah juga, baik. Kita akan lanjut berikutnya. Oke, Julian dari Kontan. Toba sudah mengakuisisi PLTB BAS dan PLTM AEH di 2020. Berapa total kapasitas pembangkit EBT existing Toba saat ini? Apakah pendapatan ketenaga listrikan berbasis EBT sudah dikonsolidasi dalam pembukuan? Kita jawab satu persatu dulu. Ya, jadi yang terkait pertanyaan pertama, untuk kapasitas terpasang EBT sampai per hari ini memang masih belum ada. Jadi kita sekarang sedang dalam tahap konstruksi untuk PLTM AEH, itu yang tadi saya sampaikan progresnya 25-26%, target COD itu di 2024. Untuk PLTB BAS itu juga sekarang yang tadi saya sampaikan ini masih dalam tahap menunggu proses tender di PLN. Jadi memang belum ada pendapatan ketenaga listrikan EBT yang terkonsolidasikan di buku perusahaan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang nomor 2. Toba menargetkan kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai 100 MW di 2025. Seperti apa timeline tahapan rencana penambahan kapasitasnya dari tahun ke tahun? Berapa total kebutuhan investasinya dan dari mana sumber pendanaannya? Berapa proyeksi kontribusi pendapatan kelistrikan EBT dalam total pendapatan Toba kelak ke depannya? Ya, jadi kalau kita lihat kita memiliki target 100 megawatt, jadi mungkin 100 megawatt juga ini masih bergerak lah, tapi kurang lebih memang 100 megawatt di 2025. Kalau kita lihat targetnya di 2025, kita runut balik, berarti konstruksi EBT itu kan rata-rata 2 tahun. Berarti harusnya kita sudah mulai konstruksi itu ya di 2023, 2024. Jadi memang dari segi timeline, fokus yang kita lakukan per hari ini adalah business development effort, bagaimana kita bisa mendapatkan PPA terkait dengan target EBT yang kita miliki. Dari segi kebutuhan investasi, jadi kebutuhan investasi ini yang selalu kita komunikasikan sampai 2025 itu kurang lebih 500 juta dolar, di mana untuk renewables alokasinya itu kurang lebih 150 juta dolar, dan 150 juta dolar ini adalah alokasi equity contributions terhadap investasi, karena untuk EBT ini biasanya kita menggunakan project financing. Dari segi pendanaan, mungkin ini balik lagi juga ke jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Ya kita sebagai perusahaan terbuka, kita selalu memiliki berbagai macam opsi yang selalu kita evaluasi terkait dengan pendanaan, apakah itu menggunakan internal cash flow, internal cash yang kita miliki, atau pendanaan dari bank, atau kita bisa juga ke capital market. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Rama yang tidak menyebutkan instansi. Dari sekian panjang lebar penjelasan terkait cash flow yang sehat, apakah ada niat untuk memberikan dividen sedangkan salah satu shareholder selalu jual di regular market? Siapa yang mau membantu jawab? Baik. Jadi ya, dividen itu kan sebenarnya kan adalah opsi dari sisi manajemen apabila tidak ada opsi untuk memberikan return yang lebih baik dari sisi growth of book value atau dari sisi income, dividen itu salah satu capital allocation choice. Kalau dilihat track record perseroan sejak TBKP sekarang bisa dilihat tadi pertumbuhan 21%, CAGR secara US dollar ya. Jadi bisa lihat dari sisi value, book value, equity yang naik terus. Perusahaan sekarang dibandingkan pas saat IPO sekarang mungkin udah hampir 3 kali lipat lebih besar. Jadi menurut saya reinvestment balik ke perseroan untuk growth is a better use of capital dibandingkan dari sisi dividen. Jadi memang dividen atau share buyback adalah salah satu cara to return capital to shareholders. Tapi dari sisi ya, track record perseroan bisa dilihat growth of book value di mana perusahaan makin lama juga makin diversifikasi, makin kuat dan bukan lagi tergantung pada satu lini bisnis ke depan. Jadi itu mungkin it's a good question karena capital allocation question per hari ini pemikiran kami di sana. Baik, terima kasih Pak Pandu, sangat jelas terjawab. Selanjutnya Mardika dari
Mansek, Mandiri Sekuritas, apakah TBS ada rencana masuk ke bisnis baterai dan nikel? Jadi kalau di sisi bisnis baterainya sendiri, perubahan baterai memang sebagian besar itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar BUMN, karena memang memerlukan capex yang sangat besar. Kami banyak fokus lebih kepada battery packing, di mana kita bisa menjadi off-taker untuk aplikasi langsung. Jadi memang ini ada semacam elemen B2B2C, itu yang sedang kita lihat. Dari sisi baterainya juga kita memang ada elemen B2B dari sisi kerjasama dengan Pertamina untuk pembangunan battery infrastructure. Ya kan? Jadi battery infrastructure itu sangat penting karena itu in a way it will push the usage of EV itu sendiri. Ya, jadi kita memang dikenal B2B-nya, dari sisi partner kami di Goto dikenal dengan B2C. Jadi menurut saya ini bisa menjadi bagus aplikasi B2B2C yang sedang kami lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Julian Kontan. Boleh digambarkan model bisnis Elektrum saat ini seperti apa? Bagaimana skema pengadaan supply motor listrik Elektrum saat ini? Apakah masih impor CBU sepenuhnya? Lalu kapan Elektrum akan memulai investasi pabrik produksi atau perakitan? Lalu berapa kapasitas terpasang yang direncanakan? Berapa anggaran investasi dan dari mana sumber pendanaannya? Mungkin, oke, ini bagus ditanya semua. Balik nanti saya ke manajemen Elektrum, kita semua akan coba menjawab pertanyaan ini, karena saya senang antusiasmenya pertanyaannya. Jadi bagus, kita yang paling penting tahun 2022 fokus kepada product market fit, di mana kami menemukan bahwa memang antusiasme pengguna dan respons pengguna sangat positif. Itu yang paling penting. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita melakukan investasi untuk mengembangkan ini. Per hari ini kita ini adalah balancing antara membangun dan juga kita memang harus import dulu. Itu jelas. Bagaimana kita bisa sama dari sisi membangun industri ini, tapi juga balancing dengan cash flow, kita mungkin harus import beberapa bagian barang. Ya, ini sebenarnya jujur mirip dengan nikel. Kalau ingat 2014, 2015, di mana ada restriction untuk menjual nikel, pemerintah pada saat itu allow menjual ekspor selama Anda membuktikan pembangunan smelter. It's the same playbook yang sekarang dilakukan di hilirnya, menurut saya ya. Jadi ya nanti kita akan jelaskan jauh lebih jelas, baik dari sisi anggaran, sumber dana, dan game plan-nya apa. Ya, bagus pertanyaan-pertanyaannya, artinya pressure ke manajemen Elektrum untuk menyiapkan jawaban-jawaban ini secepat mungkin. Baik, Pak Pandu dan juga Julian dari Kontan untuk pertanyaan berikutnya juga tadi disampaikan akan segera dipaparkan ya Pak, tapi dari sisi Elektrum. Selanjutnya pertanyaannya kita ke Hendra, investor individu. Apakah total cash flow coal sampai dengan retire di 2027 cukup untuk financing semua pipeline yang ada? Bisa share kebutuhan dana masing-masing pipeline beserta financingnya. Ya, jadi mungkin ini juga sebagian sebenarnya tadi sudah dijawab dari segi kebutuhan financing sampai 2025 kurang lebih 500 juta dan untuk tahun depan insya Allah juga ini kita udah fully funded menggunakan internal cash flow, dan untuk kedepannya yaitu sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu, kita juga selalu kita memiliki fleksibilitas dan options untuk kita mengeksplor other financing opportunities untuk kita mendanai pipeline project yang kita miliki baik renewables maupun electric vehicles. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah tidak punya pertanyaan lagi, tapi saya ingin satu persatu mungkin narasumber memberikan closing statement-nya untuk paparan publik 2022. Mungkin bisa dimulai dari Pak Diki. Ya, terima kasih atas support dari pemegang saham dan stakeholder pada perusahaan kami. Seperti yang Pak Pandu mention tadi, we are transforming from a pure coal mine into a more diversified energy company, lebih fokus ke sustainability. So thank you for the support all this time. Semoga kedepannya kita bisa lebih maju lagi. Thank you. Baik, terima kasih Pak Pandu. Ya, sesuai dengan tadi dari Pak Diki, transformasi ini terus berjalan. Kita sudah announce ini mungkin dari 2 tahun yang lalu, bisa dilihat sendiri track record
bagaimana pertumbuhan ini terjadi, bagaimana perubahan yang terjadi dari hilirisasi dan transformasi. Ya, kami mohon doa dan support dari semua pemegang saham. Semoga kita terus bisa berkembang menjadi suatu perusahaan yang bisa membanggakan dan ikut membangun negeri ini yang tercinta. Baik, dari Ibu Bapak Direktur. Silakan, cukup Ibu Juli. Mungkin dari saya juga kita mengucapkan terima kasih atas support dari seluruh stakeholders. Mungkin dari sisi keuangan kami akan tetap berusaha menjaga apa yang sudah kami dapat saat ini, pertumbuhan yang cukup baik dan pertumbuhan keuangan yang cukup baik sehingga dapat terus mensupport semua kegiatan perusahaan. Dan oleh karena itu kami juga akan tetap terus menjaga agar posisi kredit kami juga tetap sehat sehingga dapat memaksimalkan return untuk seluruh shareholders. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Bapak Ibu sekalian. Dan dengan ini kami akhiri paparan publik tahun 2022 dengan langkah pasti TBS akan terus mempertajam proses transformasi yang lebih fokus ke arah pengembangan bisnis hijau dan energi bersih. Secara bertahap, TBS akan menjalankan peta jalan yang telah dijabarkan dalam paparan publik pagi ini, serta menetapkan target netralitas karbon di 2030 dalam program TBS 2030. Melalui komitmen towards a better society atau menuju masyarakat yang lebih baik. Because the world is the society itself. Terima kasih para hadirin sekalian, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.